Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi semester ini tentang memahami ekonomi syariah dalam praktek ya. Kelas 11 SMA Ekonomi Fikri. Apa yang kalian tahu tentang ekonomi syariah sebelum saya jelasin panjang lebar? Nadira, ekonomi syariah apa sih? Sakila, Keisha, Ayesha, tahu ekonomi syariah apa sih? Satu aja, silakan. Masih saran, ngasih komen, like, comment, and subscribe. Coba Keisha apa sih? Keisha Mahira, ekonomi syariah apa? Nggak tahu Pak. Keisha apa sih? Ekonomi menurut Islam gitu. Wis benar. Ya, jawabnya santai aja bener ya. Apalagi jawab serius ya. Oke, thank you Keisha. Jadi ekonomi syariah itu betul. Jadi ekonomi yang berdasarkan atau berbasis hukum Islam ya, karena kita orang Islam ya. Nah, ada beberapa tujuan belajarnya, diantaranya yang pertama siswa tahu perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Meskipun kamu anak-anak IPA yang bakal nanti masuk jurusan IPA, tapi nggak apa-apa kita belajar ini karena dalam silabus yang ditetapkan juga ada pengantarnya, pembelajaran pengantarnya. Kalau di kampus ini bisa 1 semester belajar ini, tapi kita sebagai pengantar aja. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang kedua, mengetahui sejarah ekonomi syariah. 3, mengetahui tentang apa riba, apa yang dimaksud dengan riba, bagaimana tahap pengharamannya dalam Al-Quran, bagaimana juga hadis berbicara tentang riba, terus bagaimana sejarah bank syariah yang ada di Indonesia. Ya, apalagi sekarang kan masa pandemi ini ada merger 3 bank syariah ya, BNI syariah, Bank BSM syariah, dan BRI syariah. BRIS. Itu nanti bagaimana perkembangannya ini kita lihat aja. Nah, kita nanti akan belajar tentang sejarahnya. Kenapa sih ada di Indonesia? Yang kelima, akad-akad syariah dalam transaksi perbankan syariah. Nah, akad-akad itu apa yang digunakan dalam menetapkan transaksi dalam perbankan, misalnya transaksi simpan pinjam ya, pakai akad wadiah, transaksi sewa pakai akad ijaro, transaksi bagi hasil pakai akad mudharabah ya, dan seterusnya. Nanti akan kita kupas satu persatu. Nah, bisa lihat di situ teman-teman. Ini saya kutip di buku coba saya perlihatkan ke Mari. Mungkin kalian ada yang punya ya bukunya. Sebentar. Ini kelihatan nggak nih? Ini kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan nggak? Ya, ini buku ini. Saya sadul. Pertama, coba dilihat di screen itu, bahwa Islam itu adalah sebuah sistem hidup yang sempurna, ya, di mana mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Ya. Akidah itu terkait dengan keyakinan, rukun iman, ya. Iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat, pada takdir baik dan buruk. Rukun Islam, rukun iman ada di sisi ini, keyakinan bahwa hidup di dunia adalah sebuah perjalanan untuk sampai di akhirat. Dunia itu sifatnya adalah limit, ya limited, sedangkan akhirat itu unlimited, ya kayak koneksi internet aja ya. Nah, sisi yang kedua itu syariah. Syariah itu adalah hukum, hukum-hukum, aturan-aturan yang
mengatur hidup manusia. Dan sisi yang ketiga adalah akhlak. Maka kalau mau dirinci secara gampang, Islam itu ya akidah, syariah, akhlak. Akidah ini keyakinan, syariat ini hukum, akhlak itu perilaku, moral, etika, attitude, ini akhlak. Itu Islam. Jadi 3 sisi yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau satunya hilang ya nggak sempurna. Kalau 2-nya hilang apalagi. Nah, seperti itu. Nah, syariah ini akan terbagi menjadi 2, bidang ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, ya, dan seterusnya. Kemudian bidang muamalah. Muamalah ini interaksi manusia dengan manusia, sehingga melahirkan hubungan publik, ya, hubungan umum antara internal sesama orang muslim dan eksternal dengan non-muslim, sehingga melahirkan hubungan secara internasional, ya, ada politik, ekonomi, yang kemudian mengacu ke sistem industri, perdagangan, dan keuangan. Nah, sedangkan aspek ibadah ini melahirkan hukum, ibadah, pidana, dan perdata. Ya, masuk pidana itu kalau terkait dengan hukum pembunuhan misalnya, hukum penggelapan uang, korupsi, pidana, tindak pidana korupsi, tipikor, ada undang-undangnya kan, tipikor, tindak pidana korupsi. Perdata, kalau perdata terkait dengan administrasi biasanya, administrasi, dan ini diatur dalam Islam. Jadi Islam itu bukan hanya mengatur tentang sholat doang, tapi semua dari akidah, syariah, dan akhlak. Ini bukti secara teoritis bahwa Islam adalah sebuah sistem hidup yang sempurna. Oke, dari sekilas paparan itu, apa yang kamu pahami sekilas saja? Ada yang mau ngasih komentar tentang Islam sebuah sistem yang sempurna? Coba kasih komen dikit aja, biar nggak ngantuk. Silakan teman-teman. Siapa yang mau coba? Yang ngasih komen saya kasih nilai tambahan. Ayo. Silakan. 1 atau 2 orang. Tadi yang saya jelasin. Ngerti gak sih? Tadi kan sudah jelasin tentang Islam sempurna, katanya ada akidah, ada hukum, ada akhlak. Ayo, ada yang masih komentar? You. Tak ada? Nggak mau nilai ini. Tambahan ini lumayan, nih. Siapa tahu bisa masuk surga. Masuk surga. Hana biasanya rajin. Ayo Han, komen Han. Harus komen, nggak ada geleng-geleng, komen pokoknya wajib. Kalau geleng-geleng itu kekenyangan. Ayo Han, ngomong apa kek? Ayo anak, Kamila, bener nggak? Iya, Pak. Ayo jawab, ngomong apa kek? Ayo, Gina Marta. Gina Marta, ayo kasih komen. Gin. Iya, Pak. Kasih komen. Wih. Diam baik. Diam baik. Ngopi dong, ngopi. Oke, saya lanjut lah. Lanjut. Tadi sampai Maneng. Ini ya. Islam itu sistem hidup yang sempurna. Akidah, syariah, akhlak, ibadah, muamalah, hukum, hubungan publik, pidana, perdata, internal, eksternal, administrasi, ekonomi, politik, hubungan internasional. Nah, nanti misalnya
Tuliskan bagan, jelaskan secara bagan bahwa Islam itu sistem hidup yang sempurna. Aduh, waduh, silakan tuh. Hafalin lah, ya. Lanjut. Apa makna syariat? Sebelum saya jelasin, coba interaksinya dong. Katanya interaktif. Ada yang tahu apa makna syariat? Fidela, Fidela, Syakila, Aisyah, Marisa, Marisa. Apa syariat itu yang kamu tahu, yang kamu pahami? Marfid. Ya, sesuai ajaran Islam. Oke, sesuai ajaran Islam. Thank you, Marisa. Nah, ini dia. Secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab. Artinya syariah, syariatun atau syara. Artinya jalan yang dilewati menuju sumber air. Secara bahasa ini jalan yang ditempuh, aturan, mazhab, undang-undang. Secara istilah itu semua aturan yang Allah turunkan untuk manusia, baik terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak, atau terkait hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar sesama makhluk. Ini syariat. Jadi syariat itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya itu. Syariat itu aturan Allah. Nah, tentu Allah itu nurunin syariat ada tujuannya. Gak mungkin nggak ada tujuannya kan. Manusia diturunkan ke atas muka bumi ini juga ada tujuannya. Ada hikmahnya, ada maksudnya. Di antaranya yang pertama pemeliharaan agama. Jadi syariat Islam itu meskipun mungkin ada orang yang alergi dengan kata-kata syariat, tapi ya inilah Islam. Diturunkan untuk memelihara agama, hifdzuddin, menjaga agama. Artinya agama ini dijaga dalam aturan-aturan. Maksudnya tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, tidak boleh memaksakan pendapat dalam agama kepada orang lain. Beragama itu harus damai. Seperti itu. Tidak boleh agama lain menistakan agama yang lainnya. Seperti itu. Tidak boleh saling caci mencaci maki atas nama agama. Seperti itu. Ini memelihara agama. Dalam Islam diatur. 2, memelihara jiwa. Jiwa itu an-nafs. Artinya jiwa manusia dilindungi. Ya. Dilindungi. Tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain, tidak boleh menghilangkan jiwa orang lain, tidak boleh membunuh orang lain, bahkan membunuh diri sendiri juga dilarang. Karena jiwa itu suatu yang mulia, yang terhormat. Diatur, dilindungi dalam syariat Islam. Pemeliharaan akal. Di akal manusia juga dilindungi, sehingga semua yang merusak akal itu diharamkan. Yang merusak akal apa? Yang tahu yang merusak akal, amarah apa? Amarah. Yang merusak akal. Merusak akal. Merusak akal manusia itu apa contohnya? Ada yang tahu? Najla? Saya mau, Pak. Apa tuh? Tadi siapa? Kalau nggak ada yang jawab, saya mau jawab, Pak. Oh iya, jawab dah. Siapa kamu? Kamu siapa? Saya nggak kelihatan. Narkoba, Pak. Najwa. Najwa, ya. Narkoba, merusak akal ya. Itu bisa, orang bisa sakau, ketagihan, rusak akalnya, rusak fisiknya, mentalnya, bahkan banyak yang jadi gila gara-gara narkoba. Nah, itu dilarang karena akal itu dijaga. Melihara keturunan ya. Maka Islam itu begitu konsentrasi terkait dengan keluarga, terkait dengan anak ya. Nggak boleh membunuh keturunan karena takut miskin ya. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa terkait dengan hubungan lain jenis. Ini keturunan kan.
seperti berzina dan seterusnya. Ini enggak dibolehkan dalam Islam karena keturunan tuh harus jelas. Ayahnya siapa, ibunya siapa, menikah di mana, anaknya siapa, itu jelas dalam Islam. Itu dijaga supaya apa? Nasabnya itu jelas. Si fulan bin fulan. Ini terkait dengan keturunan. Terus memelihara harta. Harta ini kaitannya dengan ekonomi Islam ya. Harta berarti nggak boleh ngambil harta orang lain, nggak boleh menipu, nggak boleh ngambil secara tidak dibenarkan secara hukum, agama maupun hukum negara, nggak boleh. Ini Islam, melihara agama, melihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini yang dimaksud dengan tujuan syariat Islam atau dalam bahasa kerennya maqasidus syariah, tujuan syariat. Next. Nah, apa perbedaan antara syariah dan fikih? Paling tidak ada 3 poin. Yang pertama, syariat itu adalah objek yang sifatnya umum. Ya, umum itu maksudnya mencakup semua tuntunan Allah yang diberikan kepada manusia. Akidah, ibadah, muamalah, syariat. Nah, kalau fikih itu sifatnya khusus. Misalnya fikih sholat, fikih tentang zakat, fikih tentang fikih jenazah misalnya. Kemarin kan tahun kemarin semester kemarin kita belajar ya fikih memandikan jenazah. Ini fikih itu sifatnya khusus pada kasus-kasus khusus ya. Kalau syariat itu umum, sifatnya umum mencakup semuanya. Jadi fikih itu bagian dari syariat, bukan kebalik ya. Fikih itu bagian dari syariat. Syariat adalah induknya. 2, ya, syariat itu adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya wajib diterima. Ya. Syariat buat kaum wanita adalah menutup aurat. Itu udah aturan Allah Subhanahu wa taala. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang mukmin jaga pandangan, jaga kemaluan dan enggak boleh melihat pada lain jenis yang diharamkan. Juga kaum wanita, kata Nabi, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan pada anakmu, istrimu dan wanita-wanita kaum muslimin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jadi tutup auratnya pakai jilbab. Itu syariat itu. Syariat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak mau menggunakan jilbab karena meyakini bahwa itu bukan dari Allah, itu yang dosa. Tapi kalau orang belum bisa pakai jilbab karena dia lagi proses memahami, nah itu yang ada sebuah kondisi-kondisi yang memang penerapan hukum itu kan tergantung dengan maunya manusia mau melaksanakan atau enggak gitu. Cuman bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala iya. Cuman kadang orang nggak mau melaksanakan juga iya. Contoh misalnya salah satu yang diperintahkan Allah adalah sholat. Cuman kan berapa persen sih orang yang sholat? Seperti itu. Jadi itulah syariat. Yang ketiga berlaku menyeluruh untuk siapapun, kapanpun, dimanapun. Sedangkan fikih itu sesuai dengan kondisional, kondisi orang-orang yang terkait dengan hukum-hukum itu. Contoh misalnya kalau di sini pakaian digunakan untuk sholat, ya kan ada celana panjang kalau laki-laki, ada baju koko, ada sarung, ada mukena untuk perempuan. Itu ada abaya ya. Itu tata caranya. Itu bagian dari fikih. Ya, ini beda antara syariat dan fikih. Nah, kemudian berlanjut tentang perkembangan ekonomi syariah. Gimana perkembangannya? Ada 3 tahap ya.
Periode tahap pertama, kedua, dan ketiga. Tahap pertama itu disebut periode klasik, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW hingga tahun 1500. Tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. Ini masa dinasti Umayyah. Umayyah. Nanti kita belajar. Ini tahap pertama. Yang kedua, periode stagnasi. Masa transisi dimulai tahun 1500 sampai 1950. Ini masa dinasti terakhir ya, dinasti Utsmaniyah. Dan yang ketiga, periode resurgensi atau kebangkitan kembali dimulai pada tahun 1950 hingga sekarang. Ini tahap pertama, ya, fase yang sangat strategis. Karena pada tahap ini Rasulullah SAW masih hidup dan Rasulullah yang meletakkan fondasi-fondasi hukum-hukum ekonomi syariah yang ada. Contoh misalnya penentuan harga pasar, terus zakat, wajibnya zakat, penarikan pajak, kebijakan pajak, pembangunan bank Baitul Mal, BMT, Baitul Mal wa Tamwil ya. Dulu zaman Nabi ada Baitul Mal. Jadi kayak kantor bendahara negara. Dan peran negara dalam memajukan rakyatnya secara ekonomi. Ini tahap pertama. Nah, beberapa tokoh yang terkenal diantaranya Abu Yusuf, Abu Ubaid, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali terkenal juga dengan bukunya namanya Ihya Ulumuddin, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini udah jadi, kalau di Bogor ada Universitas Ibnu Khaldun. Terinspirasi dari tokoh-tokoh ini. Ini tahap pertama. Nah, tahap kedua itu masa tadi dinasti Turki Utsmani ya. Konsep yang berkembang adalah asuransi syariah, kemudian mulai juga berkembang ekonomi konvensional di daratan Eropa. Karena ini udah kalau masa sejarah itu revolusi industri ya, ini sudah masuk nih. Adanya persenjataan, adanya mesin-mesin, ini tahap kedua nih. Hingga Islam berkembang pada saat itu, kalau di Turki Utsmani itu dengan wakaf tunai. Nah, tahap ketiga tuh 3 sampai sekarang ya, tahap kebangkitan kembali. Saat ini para ekonom Islam masih melakukan proses reformulasi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dunia. Oke, sampai sini nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang tentang riba. Nanti ada pembagian riba, ya. Kemudian ada riba dalam jual beli, terus ada tahapan riba, ada 4 tahap. Kemudian larangan riba dalam hadis, ada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang riba, ada juga riba itu haram hukumnya, bunga. Dan ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional dari sistemnya, hubungannya, orientasinya, investasinya, dendanya. Kemudian juga nanti ada sejarah bank di Indonesia, kemudian ada akad-akad yang ada, ya, atau transaksinya apa aja. Seperti itu yang nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.